warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Langsung saja tanpa memperpanjang lagi, kita akan membacakan biografi singkat dari Profesor Dr. Haji Fauzi Saleh LCMA. Beliau ini adalah orang yang benar, sangat bersahaja, seorang ustadz yang lahir di ujung Sedun, Lamno, Aceh Jaya. Pada tanggal 20 Mei 1974. Setelah menamatkan Madrasah Ibtidayah pada tahun 86 dan Madrasah Sanawiyah Swasta pada tahun 1989 di Aceh Besar. Kemudian beliau melanjutkan studi ke MAN 1 Banda Aceh 1992. Selanjutnya ia melanjutkan pendidikan di pesantren modern Gontoriyun juga ini Ustaz. Pada tahun 1997, S1 beliau di jurusan Tarbiyah, Stai Az-Ziyadah, dan diselesaikan pada tahun 2001. S2 tahun 2003 di Institut Ilmu Al-Quran IIQ, keduanya di Jakarta. Beliau adalah alumni Fakultas Syariah Lembaga Pengetahuan Islam dan Arab Jakarta atau LIPIA pada tahun 2002. Kemudian beliau kembali ke kampung halaman ke Aceh dan mengambil program doktor pada Pasca Sarjana Yayan Araniri, Banda Aceh. Dan beliau pernah menjadi peserta pada fellowship program yang disponsori oleh East West Center University of Hawaii, Amerika Serikat pada tahun 2005. Dan pada tahun 2009, beliau menyelesaikan studi S3. Tahun 2014, beliau diundang menjadi peserta POSFI. POSFI bagi yang belum pernah mendengar adalah Post Academic Recharging Fellowship ke Tunisia. Melalui ini program Kemenak pada tahun 2014, dan sekarang beliau adalah dosen tetap pada Fakultas Usuluddin dan Filsafat UIN Araniri dan memperoleh guru besar dalam bidang ilmu fikih pada tanggal 1 Mei 2020. Tugas tambahan beliau adalah pernah menjadi Ketua Laboratorium dan Jurusan Perbandingan Agama tahun 2008-2011, Wakil Dekan Akademik dan Pengembangan 2012-2016 pada Fakultas Usuluddin juga. Ada beberapa buku yang beliau sudah hasilkan, diantaranya adalah Perjalanan Kematian, terjemahan, Akibat Berbuat Maksiat, terjemahan, Musibah Akibat Tipuan Setan, terjemahan dari Pustaka Azam Jakarta, Seberkas Sinar dan Kegelapan, dan beberapa kitab lainnya termasuk artikel-artikel beliau, yaitu Konsep Pendidikan yang diterbitkan oleh Yayasan Pena, kemudian beberapa jurnal di Jurnal At-Tashri, di Jurnal Islam Futura, Jurnal Takika, Jurnal Islamika, dan Studia Islamika yang terakhir. Dan ini adalah karya-karya beliau yang bisa kita nanti telusuri jejaknya secara digital. Tanpa memperpanjang waktu lagi, kita memohon kesediaan kepada Profesor Dr. Haji Fauzi Saleh LCMA untuk memberikan paparannya kurang lebih selama 20 menit. Silahkan waktu dan tempat kepada Profesor kita, Fauzi Saleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji kepada Allah, salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada semua jajaran pimpinan, Bapak Rektor, Bapak Wakil Rektor, Dekan, Bapak Wakil Dekan, Ketua Lembaga, secara khusus pada Bapak Ketua Pemlit, Bapak Dr. Anton Widianto, Ibu Dr. Khamisah, kepada para guru besar yang telah membesarkan kami secara akademik, kepada semua sivitas akademika UIN Araniri yang telah membantu untuk pematangan intelektual, dan kepada teman-teman kami
kolega yang mungkin kami tidak sebutkan satu persatu, karena ini semua tidak lepas dari dorongan, bimbingan, arahan, bantuan dari semua guru-guru kami, teman-teman kami, dan juga kepada semua kerabat kami. Mungkin pada hari ini sebenarnya kami hanya sekedar ingin menyampaikan sebuah refleksi, karena di hadapan kami adalah guru-guru yang secara ilmuwan adalah guru besar, yang patut kami berikan apresiasi dan kami timba ilmu malah. Jadi pada hari ini mungkin kami hanya ingin menyampaikan dinamika, karena menurut kami bahwa menjadi guru besar itu adalah sebagai sarana media untuk pengembangan keilmuan yang mendorong kita untuk belajar lebih jauh. Karena ilmu itu semakin kita dalami, semakin terasa akan kurangnya. Jadi oleh karena itu kami merasa bahwa pencapaian akademik ini adalah sebuah tantangan untuk mendorong kegiatan akademik agar lebih terpacu untuk berbagi, meneliti, mempelajari, dan untuk meningkatkan curiosity, rasa keingintahuan dari berbagai perspektif keilmu pengetahuan. Apalagi sekarang kita harus terus merasa ada keterkaitan ilmu-ilmu satu dengan yang lainnya, dengan penguatan pendekatan multi perspektif atau interdisipliner dan sebagainya. Sahabat-sahabat kami dan semua guru kami yang kami muliakan, mungkin kami bisa sedikit merefleksikan, memantulkan kembali apa-apa yang pernah kami kerjakan, lakukan pada tahapan-tahapan mungkin dari 2017 dahulu. Kami memang sudah mendapatkan kepangkatan administrasi 4B, lektor kepala 550, dan kemudian kami mendapatkan saran-saran, pandangan-pandangan dari Bapak Rektor, Wakil Rektor, juga dari LPM, khususnya Pak Bukhari, yang memberikan keterangan bahwa sangat memungkinkan dari lektor kepala 550 untuk mencoba untuk submit ke professorship. Jadi di sana kami berpikir mungkin agak visioner, agak jauh begitu, tapi rasanya nanti apa yang dapat kami dapatkan di perjalanan itulah yang mungkin yang kemampuan kami. Tetapi untuk berpikir lebih jauh, lebih visioner itu mungkin untuk mendorong, memberikan motivasi kepada kami bahwa tidak ada sesuatu yang kita usahakan kecuali Allah akan membantu kita untuk mencapai keinginan kita. Jadi oleh karena itu dari 2017 mungkin memang kalau aspek pendidikan, pengajaran itu secara otomatis kita bisa terbantu dengan BKD. Jadi ketika kita siapkan beban kerja dosen itu, tentu kita sudah merapikan dokumentasinya, telah mempersiapkan sebaik-baiknya. Jadi dalam bentuk PDF itu sudah tersusun. Jadi insya Allah akan lebih mudah. Kemudian yang kedua, kami merasa bahwa memang aspek penelitian ini adalah aspek yang penting sekali, karena dia butuh waktu, butuh tenaga, butuh pemikiran. Maka dalam aspek penelitian ini yang kemudian nanti akan melahirkan artikel, kami merasa apakah itu mungkin bisa lulus nanti pada tahapan seleksi penelitian atau tidak. Kami terus merasa harus membuat sebuah penelitian, ada yang disponsor, ada yang mandiri. Jadi ini memang sebuah tuntutan lah. Jadi kami merasa bahwa ketika ada sebuah penelitian ini, kami senang melihat hasilnya. Artinya sering mengulang-ulang melihat kembali, karena di sana
ada semacam kepuasan intelektual. Jadi satisfaction itu adalah ketika hasil penelitian yang bagus yang telah kita coba tuliskan itu, kemudian setelah dia sudah jadi, sudah sistematis, sudah kita jadikan semacam artikel, ada sebuah kepuasan. Jadi oleh karena itu maka kami terus berusaha untuk mencoba untuk membuat penelitian, dan tentu selama ini kan salah satu aspek yang digalakkan adalah kearifan lokal. Jadi kearifan lokal ini sebenarnya kalau di Aceh itu tempat kajian yang sangat kaya akan kearifan lokal, baik dalam perspektif hukum Islam, perspektif tasawuf, sosiologi, antropologi, sangat banyak sebenarnya, dan juga saya pikir di berbagai daerah lain di Indonesia juga demikian. Nah, jadi kemudian saya berusaha bahwa setiap penelitian itu untuk saya arahkan kepada keahlian saya. Nah, jadi karena saya mendalami fikih modern atau hukum Islam, maka bentuk-bentuk penelitian ini selalu saya coba lihat perspektif hukum Islamnya. Jadi ini apalagi di Aceh sebenarnya dengan penerapan syariat Islam itu sangat membantu juga. Jadi bagaimana dinamika kajian pengayaan tentang perspektif hukumnya. Jadi kemudian dari penelitian yang ada ini kami coba untuk melihat apa spesifiknya, apa novelty-nya, apa kontribusinya, dan kami mencoba mengurutkan yang mana kira-kira dari penelitian ini yang bisa masuk ke jurnal yang bereputasi internasional umpamanya. Nah, jadi sebenarnya memang karena kita bukan sebagai alumni luar negeri sebagaimana disampaikan oleh Pak Anton tadi, kita alumni lokal. Jadi memang banyak hal yang harus kita belajar. Jadi nanti Profesor Teguh Zulfikar itu adalah guru besar dan guru saya. Pak Dr. Anton juga guru saya. Nah, jadi juga Bapak KBA, Pak Kamruzaman Mustamam juga saya sering untuk berdiskusi, Prof. Eka dan sejumlah guru yang lainnya, Bapak Fakhrul Razi dan seterusnya. Jadi mereka membantu untuk baik aspek metodologis, substansi, atau juga aspek-aspek kebahasaan. Jadi kalau Pak Teguh Zulfikar ini, kalau beliau coret merahnya itu hampir setiap halaman. Jadi kalau saya diskusi beliau itu, beliau coret merah itu hampir satu halaman coret semua. Jadi itu beberapa pengalaman dalam berusaha untuk menghasilkan sebuah artikel itu. Nah, jadi oleh karena itu maka pada 2017 kami mencoba untuk menghadirkan sebuah artikel itu Al-Hadanah. Jadi Hadanah itu artinya bagaimana sistem pembinaan anak usia dini di Aceh Tengah. Khususnya kepada mereka yang bercerai, bagaimana model hadanah itu. Kan dalam perspektif hukum Islam dan adat itu kadang-kadang ada yang sinergi, ada hal yang tidak sinergi. Jadi itu salah satu poin yang kami telusuri. Ya. Jadi itu 2017 kami sudah mengajukan sebuah artikel ke Jurnal Studia Islamika karena kami merasa bahwa prosesnya memang butuh waktu sehingga kita harus dari awal sudah mempersiapkan. Kemudian berikutnya kami coba untuk menerjemahkan. Jadi artikel yang pertama itu kami terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Kemudian aspek yang ketiga mungkin yang kami siapkan adalah pengabdian masyarakat berupa dokumentasi tadi, bahwa dalam persiapan BKD itu alhamdulillah cukup sangat membantu ya. Jadi dengan model sekarang ini sangat membantu karena kita sudah ada dalam file foldernya, nanti tinggal kita buka. Hanya saja nanti penyusunan folder yang rapi, jadi per semester dia ada filenya masing-masing sehingga mudah kita lacak. Berikutnya adalah mungkin
di antara kendala-kendala yang mungkin yang agak katakanlah agak berat sedikit ya untuk mencapai guru besar itu adalah bagaimana kita bisa mempublish di jurnal bereputasi internasional. Pada slide berikutnya kita bisa melihat kami ada pengalaman bahwa dalam hal publikasi pada jurnal bereputasi internasional ini memang sebagaimana tadi kita katakan bahwa kita karena alumni lokal ya, jadi memang harus banyak lebih giat untuk berusaha ya, bekerja sehingga nanti kita bisa tampil dan bisa masuk untuk dapat mensubmit ke jurnal. Jadi dalam perspektif atau pandangan kami bahwa yang pertama memang jurnal itu kita harus melihat, harus mengecek ya, mungkin simagunya, ya, bagaimana indeksnya, bagaimana skop kajiannya, agar ketika nanti kita coba submit itu betul-betul kita sudah ada semacam ekspektasi ya, ekspektasi yang kira-kira dapat diterima. Jadi kalau secara pribadi kita sudah melihat, kemudian teman-teman juga sudah memberikan rekomendasi untuk kita submit, mungkin kami tidak ragu-ragu untuk mencoba submitnya. Nah, jadi dengan demikian kita tahu bagaimana kualitas atau kualifikasi yang kita miliki. Kemudian ternyata tidak lama kemudian nanti akan ada putusan dari tim reviewnya untuk mengatakan apakah kita dapat diterima artikel atau tidak. Dan ketika kemudian kami mendapatkan informasi bahwa lewat online tentunya bahwa diterima, kami segera mencoba memperbaiki dari catatan-catatan reviewer itu. Jadi bagi kami bahwa semua catatan itu sebenarnya adalah pembelajaran yang sebenarnya itu bimbingan yang sangat berguna dan kemudian akan menjadi sebuah panduan di masa-masa yang akan datang baik dalam aspek substansi, aspek metodologi, aspek mungkin bagaimana kita untuk mengangkat novelty, kebaharuan dari sebuah artikel itu, mungkin kita dapat belajar dari catatan review itu. Ternyata makin banyak kita menulis, semakin banyak kita belajar daripada reviewer. Jadi macam sharing ilmuwan ya. Jadi kalau kita memberikan catatan, mungkin reviewer akan memberikan bagaimana bimbingan, upgrade ya kualitas tulisan kita. Jadi ternyata dari jurnal itu memang kadang-kadang kami merasa sampai ada 2, 3, 4 kali harus direview, diperbaiki. Jadi mungkin tak lama setelah sebulan datang lagi review catatan. Jadi di sana kita diuji untuk terus berusaha. Mungkin teman-teman mungkin seperti Prof. Zulfikar mungkin sekali atau 2 kali sudah. Tapi kalau kami bisa beberapa kali, jadi itu merupakan sebuah pembelajaran sebenarnya. Dan di sana bukan hanya aspek aspek substansinya juga, tapi juga aspek-aspek teknis, aspek penulisan itu luar biasa. Jadi kita belajar lewat jalan lain. Jadi kalau biasanya belajar mungkin dalam aspek di ruang kuliah, ini belajar lewat reviewer. Jadi kemudian kami berusaha untuk mencoba memperbaiki secara maksimal catatan-catatan. Salah satu tulisan kami adalah tentang patah titi ya, salah satu aspek kewarisan di Aceh yang kemudian bila seorang kakek meninggal umpamanya, kemudian lalu anaknya meninggal, apakah cucu itu dapat warisan atau tidak. Jadi ini tentu sebuah artikel ini dia memiliki beberapa korelasi ya, pembidangan keilmuan. Mungkin juga ada aspek, ya pasti aspek hukum Islamnya, faraidnya, ada aspek antropologisnya, sosiologisnya dan sebagainya. Jadi di sana kami mendapatkan beberapa catatan penting dari reviewer, dan itu kemudian
membantu kami untuk lebih tajam dalam menganalisis. Ya. Poin berikutnya adalah kami merasa bahwa dengan sistem OJS ini, online journal system ini, sebenarnya sangat membantu kita untuk mencapai tujuan. Di sana kita memang dituntut untuk kesungguhan. Jadi kesungguhan ini akan menghasilkan kecerdasan. Mungkin kalau dulu kecerdasan itu memang salah satu anugerah ya. Tetapi kesungguhan itu juga merupakan sebuah jalur ya untuk mendapatkan anugerah kecerdasan itu dalam bidang yang kita tekuni. Jadi kemudian di samping jurnal-jurnal internasional kami ada 2 waktu itu. Kemudian kami juga mencoba untuk persiapkan untuk jurnal yang terindeks nasional yang Sinta 2. Jadi dari tahun 2017-2019 itu ada 4 semester yang kami pada 2017 juga bisa hadir satu jurnal yang publikasi indeks nasional. Jadi mungkin poin-poinnya yang kemudian kami coba sesuaikan. Kami selalu membaca bagaimana template-nya, abstraknya, pendahuluan, metode, hasil dan sebagainya dengan publikasi yang ada. Jadi setiap jurnal itu pasti sudah ada publikasi yang ada. Kita mencoba melihat alur pikir, alur tulis dan sebagainya, sehingga dengan demikian nanti ketika coba kita submit, insya Allah tidak banyak terkendala. Ya. Nah, tentu lagi-lagi bahwa kita jangan pindah ke bidang keahlian yang lain. Jadi maksudnya walau bagaimana kita mencoba untuk fokus pada bidang keahlian kita. Jadi itu. Nah, kalau dalam jurnal nasional pun kami juga berusaha untuk juga dalam bahasa Inggris, ya. Kami menulis dengan bahasa Indonesia, kemudian kami coba terjemahkan ke dalam bahasa Inggris agar kemudian mungkin dapat dibaca lebih luas oleh masyarakat. Jadi berikutnya adalah di samping tadi jurnal terakreditasi juga ada jurnal yang tidak terakreditasi. Ada buku yang coba kami tulis, 1 buku. Itu secara bertahap, artinya dari 2017-2019 ya. Jadi mungkin inilah cicilan-cicilan tulisan. Kalau buku mungkin kita dari awal sudah ada cicilannya bertahap ya, kemudian nanti kita koleksi menjadi 1 buku. Nah, jadi dengan demikian bahwa buku ini kan juga bisa menjadi nanti rujukan para mahasiswa, ya, bidang orang-orang yang concern pada keilmuan kita juga bisa merujuk. Jadi dia bisa banyak manfaat buku ini. Apalagi mungkin buku itu kan tidak seketat penulisan jurnal ya. Jadi artinya bahwa dia merupakan mungkin kumpulan teori-teori dan seterusnya bisa menghasilkan sebuah buku. Kemudian di samping itu pula kami memang alhamdulillah selalu semangat untuk menjaga kenaikan pangkat. Jadi semacam ada hobi lah, bagaimana pangkat administrasi atau fungsional ini terus kita usahakan biar naik berjenjang. Jadi artinya bahwa ada sebahagian teman-teman memang tidak begitu semangat untuk mengurus kepangkatannya. Tapi dalam pandangan kami mengajar tridharma pendidikan itu harus juga seimbang dengan kita juga mengurus kepangkatan ini, karena walau bagaimana dia juga membantu kita, juga membantu lembaga dalam rangka ya nanti penguatan akademik. Nah, jadi oleh karena itu maka ketika turun kepangkatan administrasi 4B lektor kepala, kami terus berpikir bagaimana untuk berikutnya, untuk langkah berikutnya. Jadi artinya bahwa bila misalnya interval waktu 2 tahun, kami berusaha paling jauh 2,5 tahun sudah bisa kita mensubmit untuk jenjang kepangkatan berikutnya. Jadi ini yang mungkin yang kami usahakan. Tentu ini lewat bantuan teman-teman juga, terutama di bagian kepegawaian juga. Ya. Ini luar biasa, membantu juga.
Kemudian tidak abai data, maksudnya data-data yang ada sedikit apapun kita coba koleksikan dalam folder. Apakah tulisan apapun, di koran kah, di artikel kah, dimanapun kita coba koleksikan. Jadi mengoleksikan nggak rugi, maksudnya ada suatu saat itu ketika kita perlu, penting, kita dapat langsung mengakses dengan mudah. Jadi kemungkinan banyak juga mungkin teman-teman kita yang punya tulisan tapi beliau tidak terkoleksi dengan bagus. Mungkin itu yang hal yang membantu juga. Nah, jadi sekali lagi kami sangat terbantu dengan bahan-bahan BKD itu, artinya bahan-bahan yang sudah teratur rapi. Nanti ketika kepangkatan cuma kita membuka kembali dan menyesuaikan dengan item-item yang dibutuhkan. Jadi ini poinnya. Kemudian dalam istilah kami ada persiapan emosional ini. Artinya maksudnya bagaimana kita secara emosional juga kita siap ya memberikan semangat kepada diri kita. Artinya kita ini sebagai manusia kan ada kadang-kadang merasa bosan dan sebagainya. Jadi kami sering juga berkomunikasi dengan teman, dengan tenaga teknis, dengan kepegawaian, dengan bagian DPAK atau lembaga penjaminan mutu. Jadi bukan hanya aspek administratif, tapi juga kadang-kadang aspek yang sifatnya dorongan-dorongan itu juga membantu sebenarnya untuk kita lebih semangat. Jadi ini kalau istilah tadi recharging itu penting sebenarnya untuk mengisi kembali. Jadi kalau baterai itu kalau dia sudah sedikit sudah kurang, kita tambah kembali sehingga semangat untuk meneliti, untuk menerbitkan, untuk mensubmit jurnal itu harus di recharge, sehingga dengan demikian kita terus merasa berenergi. Nah itu. Kemudian berikutnya adalah tadi menyiapkan, mengikuti perkembangan terkait persyaratan. Jadi persyaratan ini tentu nanti ada penambahan pengurangan setiap kali ketika kita hendak mengajukan, maka ada baiknya kita kita ikuti perkembangan itu dan terus kita mencoba mempersiapkan. Insya Allah pasti Allah memberikan kemudahan untuk kemudahan kita dalam persiapan. Nah, jadi dalam pandangan kami memang untuk persiapan kepangkatan ini baik dari lektor kepala ke guru besar, kita memang harus secara gradual, artinya secara bertahap. Jadi kalau misalnya satu hari kita cari bahannya memang kita tidak bisa. Tapi kalau misalnya dari 2 tahun sebelumnya kita sudah mulai merencanakan, ada planningnya, dan nanti kita bisa actingnya, terus kita bisa evaluasi mana yang kurang. Jadi insya Allah itu akan lebih mudah untuk kita sempurnakan apa-apa yang kurang. Kalau lebih kan mudah, yang susah ini yang kurang. Jadi oleh karena itu maka poin-poin itu perlu. Kemudian konsistensi dalam hal menyiapkan bahan ini juga penting. Sebenarnya kadang-kadang satu semester udah semangat, kemudian ada sedikit kendor, kemudian sampai bertahun-tahun. Jadi biasanya kalau kepangkatan itu sudah bertahun-tahun itu semakin kurang semangat kita. Jadi oleh karena itu maka mestilah kita terus untuk mencoba untuk memompa semangat kita agar tidak pernah kita tinggalkan. Jadi apakah penelitian, apakah koleksi bahan-bahan itu selalu setiap hari kita mencoba berpikir untuk itu. Jadi kami biasanya kalau ketemu dengan Pak Zulfikar, ketemu dengan Bapak Antoni, selalu mencoba untuk membicarakan bagaimana aspek tulisan dan sebagainya. Jadi ini adalah sebagai untuk membangun suasana emosional ya. Tadi ada Pak Sehat juga. Saya kalau di Usuluddin biasanya ketemu Pak Sehat tanya gimana ada artikel baru. Jadi ini untuk sama-sama memberikan motivasi. Jadi motivasi itu sebenarnya bisa datang dari pribadi kita. Tapi juga kadang-kadang juga dari kolega, teman. Jadi dari itu juga sangat membantu sebenarnya. Jadi sebenarnya kita semuanya memiliki potensi yang besar untuk meraih pencapaian ini, tapi tadi kadang-kadang konsistensinya ini. Jadi bila ada kendala teknis, kendala substantif,
kita harus segera berkonsultasi dengan teman-teman yang berpengalaman. Jadi kalau bidang artikel yaitu ya banyak teman-teman pengalaman, termasuk tadi Pak Dr. Mursyid ya, ini pengalaman sekali ya, Bapak KBA, Bapak Zulfikar di reviewer, Prof Eka ya, ini beliau-beliau ini memang sering kami untuk berdiskusi, untuk berikan masukan-masukan, sehingga dengan demikian namanya ada hal-hal yang kekurangan segera dapat kita persiapkan. Jadi mungkin yang terakhir ini adalah mungkin persiapan spiritualitas ini. Artinya bahwa kita dalam menyiapkan pencapaian katakanlah guru besar, itu kita terus menjalani proses. Artinya bahwa ketika sudah proses kita laksanakan, itu biasanya hasilkan selalu dia berbasiskan proses. Kemudian kita bangun a will, where there is a will, there is a way, itu betul-betul bisa dapat kita camkan, kita pegang. Jadi harus selalu kita bangun kemauan yang tinggi, usaha yang maksimal. Menurut kita sudah maksimal, tetapi ketika sudah maksimal juga mungkin kita belum sampai juga, itu ada hikmahnya pasti. Kemudian kita juga selalu berdoa bahwa usaha itu semoga akan mudah dalam perjalanannya. Jadi berikutnya tentu kita tidak khawatir gagal. Bahkan kadang-kadang khawatir sebelum mencoba, itu yang ini. Kita harus mencoba dulu. Ketika kita sudah siapkan bahan-bahannya, itu segera kita mencoba. Kenapa? Kalau sudah kita coba, kita tahu apa yang kita perbaiki. Tapi ketika kita tidak pernah mencoba, kita tidak tahu. Kita harus mulai dari mana. Jadi ketika kita sudah coba, kita tahu aspek-aspek yang harus kita upgrade, kita tambah, kita kurang, dan sebagainya. Kemudian kita harus yakin bahwa ada hikmah di balik perjalanan akademik. Ya. Jadi sebenarnya tidak selamanya mulus, ada hal-hal saja yang kendala-kendala kita. Ya mungkin itu tidak besar-besar sekali kendalanya. Mungkin ya, ada sedikit perbaikan dan sebagainya. Itu hal yang besar. Nah, tapi yang lebih penting lagi adalah menikmati pengembaraan keilmuan. Jadi pengembaraan keilmuan ini harus ternikmati dengan baik, sehingga pencapaian kita itu merupakan sebuah kenikmatan juga. Jadi oleh karena itu, maka persiapan spiritualitas ini sebenarnya akan membantu sangat kita untuk membangun energi pencapaian-pencapaian akademik. Nah, apalagi dulu ada satu statement dari Prof Eka mengatakan begini, kita ketika menulis sebuah artikel itu, kita harus mampu baca 2 kali, 3 kali artikel yang kita tulis. Nah, jadi kemampuan kita untuk mengulang-ulang apa yang kita tulis itu kadang-kadang buat kita jenuh. Tetapi obat kejenuhan itu adalah spiritualitas kita. Jadi terus kita harus mencoba sehingga nanti itu bisa kita nikmati. Ya, jadi yang dulunya kita katakan bosan, tapi kemudian kita bisa mengatakan saya bisa menikmati suasana akademik. Jadi akhirnya kami sekali lagi ucapkan terima kasih kepada Bapak Rektor, kepada Bapak Wakil Rektor, kepada Bapak Dekan, pimpinan lembaga, kepada guru besar dan semua teman-teman kolega yang telah membantu. Bagi kami adalah pencapaian ini adalah sebagai tahapan pembelajaran berikutnya. Jadi kami akan terus belajar pada teman-teman kami yang ada. Semoga insya Allah ini akan menjadi sebuah keberkahan. Mungkin inilah sebagai refleksi apa yang kami dapat sampaikan. Kami kembalikan kepada Bapak Dr. Saiful Akmal sebagai moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.